Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, namun seringkali terlupakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang siksa kubur dan penderitaannya berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta rujukan kitab Tanbihul Ghafilin. Siksa kubur merupakan salah satu perkara yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Quran, hadis, maupun dalam kitab-kitab klasik seperti Tanbihul Ghafilin karya Imam Al-Ghazali. Siksa kubur adalah ujian dan peringatan bagi setiap orang yang telah meninggal, yang mengingatkan kita tentang pentingnya amal perbuatan selama hidup di dunia. Pada video kali ini, kita akan mencoba menguraikan pengertian, penyebab, serta penderitaan yang dialami oleh seseorang di alam kubur. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. 1. Apa itu siksa kubur? Siksa kubur adalah suatu bentuk ujian atau siksaan yang dialami oleh seseorang setelah ia meninggal dan sebelum hari kiamat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadis sahih, kehidupan seseorang tidak berakhir hanya dengan kematian, melainkan ada kehidupan lain yang menanti di alam kubur. Alam kubur ini adalah tempat di mana amal perbuatan seseorang akan diperiksa dan diperhitungkan. Dalam Al-Quran, meskipun tidak dijelaskan secara rinci tentang siksa kubur, namun terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah mati, termasuk ujian yang dialami seseorang setelah meninggal. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surah Al-Mulk, ayat 2. Ayat ini dimulai dengan menyebutkan dua hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, kematian dan kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta yang maha kuasa atas keduanya. Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk hidup. Ia menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di dunia ini. Kehidupan ini adalah anugerah darinya, yang penuh dengan berbagai tantangan, kebahagiaan, dan kesedihan. Kehidupan dunia adalah waktu yang diberikan oleh Allah bagi kita untuk beramal dan menjalani ujian. Allah juga yang menentukan kapan dan bagaimana kematian datang. Kematian adalah bagian dari takdirnya yang tidak bisa ditunda atau dipercepat. Kematian ini adalah transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat. Setiap makhluk pasti menghadapinya, dan itu merupakan bagian dari kehendak Allah yang tidak terelakkan. Salah satu makna mendalam dari ayat ini adalah bahwa kehidupan dunia adalah waktu persiapan untuk kehidupan akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Dalam surah ini, Allah menegaskan bahwa kehidupan dan kematian adalah alat uji bagi kita, untuk melihat siapa yang terbaik amalnya dalam menjalani hidup. Meskipun kematian adalah akhir dari kehidupan dunia, dalam konteks ayat ini, hakikat kematian tidak dianggap sebagai suatu akhir yang suram atau sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai bagian dari takdir Allah yang membawa seseorang ke tahap yang lebih tinggi, kehidupan setelah mati, yang lebih kekal dan abadi. Kematian memisahkan orang dari dunia yang fana ini dan mengantarkan mereka pada kehidupan yang abadi di akhirat. Kehidupan setelah mati adalah kehidupan yang hakiki dan lebih lama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memperhatikan kehidupan akhirat lebih dari kehidupan duniawi. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kehidupan setelah mati adalah bagian dari ujian Allah bagi setiap makhluknya, dan salah satu bentuk ujian tersebut adalah apa yang terjadi setelah seseorang meninggal. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa kehidupan dan kematian adalah ujian dari Allah untuk melihat siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah dan beramal soleh. Ujian-ujian kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kualitas amal kita. Dengan begitu, kehidupan dunia ini bukan sekadar tentang mengejar kebahagiaan duniawi, tetapi tentang mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. 2. Penyebab siksa kubur. Siksa kubur bukanlah suatu hukuman yang sembarangan. Ada beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan seseorang merasakan siksaan di alam kubur, antara lain: tidak menjaga sholat. Salah satu sebab utama yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih adalah meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika syaratnya baik, maka amalannya akan diterima.
Namun jika syaratnya rusak, maka amalannya akan rusak pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali dalam Tambihul Ghafilin juga menekankan pentingnya menjaga sholat, karena sholat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat atau melakukannya dengan tidak khusyuk berpotensi mendapatkan siksa kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hamba diletakkan di dalam kuburnya, dan dia mendengar langkah-langkah orang-orang yang mengantarkannya pergi, maka jika dia orang yang sholat, kuburnya akan terasa lapang, tetapi jika dia orang yang meninggalkan sholat, kuburnya akan terasa sempit dan penuh dengan siksaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam. Meninggalkan sholat atau tidak menjaga kewajiban sholat akan berisiko mendatangkan siksa kubur. Dan sholat adalah sebuah perbedaan yang sangat nyata antara orang yang beriman dan kafir. Dosa-dosa besar. Penyebab siksa kubur berikutnya adalah semasa hidup melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, mencuri, dan membunuh tanpa hak juga bisa menjadi penyebab siksa kubur. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita tentang pentingnya bertobat dan menjaga diri dari dosa-dosa besar agar terhindar dari siksa kubur. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk tidak menunda-nunda taubat, karena pintu taubat selalu terbuka selama kita masih hidup. Dengan tobat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita akan merasa lebih damai dan tenang dalam hidup ini. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tobat dapat menghapuskan dosa dan memberi ketenangan hati kepada seseorang yang melakukannya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya ia mendapat hukuman yang berat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka mereka itu diganti oleh Allah kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Dan adalah Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan, ayat 68-70. Dosa membawa aib, atau ghibah, dan fitnah. Ghibah, atau menggunjing, dan fitnah adalah dosa besar yang seringkali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dosa ini dapat menyebabkan seseorang menerima siksa kubur. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, aku melihat dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Salah satunya disiksa karena ia tidak berhati-hati dalam membuang air kecil, dan yang lainnya karena ia suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak menjaga kebersihan diri, terutama terkait dengan air kecil, dan orang yang suka mengadu domba atau menyebar fitnah akan dihukum di kubur. Meninggalkan zakat atau tidak membayar zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, dan tidak menunaikan zakat dapat menyebabkan seseorang mengalami siksa kubur. Nabi Muhammad SAW memperingatkan tentang pentingnya menunaikan kewajiban zakat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki harta, kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya akan menjadi ular berbisa yang melilit lehernya, dan itu adalah bentuk azabnya. Hadis riwayat Bukhari. Kebiasaan berdusta. Berdusta adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Seseorang yang terbiasa berdusta, baik dalam perkara kecil maupun besar, dapat menyebabkan siksa kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berdusta itu akan disiksa di dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari. Berdusta merusak hubungan antar sesama, dan lebih parah lagi, itu bisa menyebabkan seseorang diazab dalam kubur. Tidak beristighfar dan tidak bertaubat. Orang yang tidak bertaubat dari dosa-dosanya dan tidak beristighfar kepada Allah juga dapat menerima siksa kubur. Nabi Muhammad SAW seringkali mengingatkan umatnya untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba mendekati akhir hidupnya dan dia tidak bertaubat dari dosa-dosanya, maka Allah akan memberi hukuman di dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah, manusia yang dijamin oleh Allah masih bertaubat, beristighfar setiap hari, masih punya malukah kita sebagai manusia yang bergelimang dosa ini dengan Rasulullah dengan tidak banyak beristighfar setiap hari? Sikap kikir atau tidak berinfak. Orang yang kikir, tidak mau mengeluarkan harta untuk jalan kebaikan, serta enggan memberi sedekah atau infak,
juga dapat mengundang siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua orang yang disiksa di kuburnya. Salah satunya disiksa karena kikir, ia tidak mau memberikan harta yang wajib dikeluarkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekikiran dan ketidakmauan berbagi dengan sesama bisa mendatangkan azab, bahkan setelah seseorang meninggal. Menyebar aib orang lain. Menyebar aib orang lain atau membuka aib seseorang juga menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa orang yang suka membuka aib orang lain akan dihukum dalam kubur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang disiksa di kubur mereka, yang satu karena tidak menjaga diri dari najis, dan yang lainnya karena menyebarkan aib orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengabaikan hak-hak orang lain, tidak membayar hutang atau menyiksa orang yang lemah. Tidak menunaikan hak orang lain, seperti tidak membayar hutang, menyiksa orang lemah, atau menganiaya orang lain, juga bisa menjadi sebab siksa kubur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya menunaikan hak orang lain, terlebih hak-hak yang berkaitan dengan orang yang lemah, seperti yatim piatu dan janda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menzalimi atau menahan hak orang lain akan diazab di kubur. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka hutangnya akan menjadi tanggungan bagi keluarganya, dan akan menyebabkan dia disiksa di dalam kuburnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang yang belum dibayar atau ditanggung oleh orang lain dapat menyebabkan siksa bagi mayit di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hutang tidak hanya merupakan kewajiban duniawi, tetapi juga memiliki dampak spiritual yang serius, bahkan setelah kematian. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk memastikan bahwa utangnya terlunasi sebelum ia meninggal. Di hadis lain Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal dunia dan ia memiliki hutang, maka doa dan amalannya akan terganggu hingga hutangnya dilunasi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah mengingatkan bahwa hutang yang belum terlunasi dapat menghambat doa orang yang hidup bagi yang sudah meninggal. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk segera melunasi hutang sebelum meninggal, agar tidak menanggung beban tersebut di akhirat dan agar doa dari keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan dapat diterima. Tidak menjaga kebersihan dan tidak menghormati sunnah Rasul. Menjaga kebersihan adalah bagian dari iman, dan tidak menjaga kebersihan diri atau lingkungan dapat mendatangkan siksa kubur. Salah satunya adalah kebiasaan tidak hati-hati saat buang air kecil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua orang yang diazab di dalam kubur mereka, disebabkan oleh kebiasaan mereka tidak hati-hati saat buang air kecil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meninggal dalam keadaan kufur atau musyrik. Orang yang meninggal dalam keadaan kufur, atau tidak beriman kepada Allah, atau musyrik, yakni menyekutukan Allah, adalah orang yang akan merasakan siksa kubur dan juga siksa yang lebih berat di akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mati dalam keadaan tidak menyembah Allah, maka ia akan merasakan azab yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Penderitaan di kubur. Setelah kematian, amal perbuatan seseorang diperlihatkan kepada malaikat yang bertugas, dan disitulah siksa kubur mulai terjadi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba diletakkan di kuburnya, maka ia mendengar langkah-langkah orang-orang yang mengiringinya pergi. Jika ia orang yang baik, maka kuburnya akan terasa lapang dan terang. Namun jika ia orang yang jahat, maka kuburnya akan dipenuhi dengan kegelapan dan sempit. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah beberapa jenis penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mendapat siksa kubur. Kubur yang sempit. Sebagian besar hadis menggambarkan bagaimana kubur bisa menjadi sempit dan menindih seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kubur itu bisa menjadi sempit bagi orang yang jahat, dan ia akan terus dihimpit hingga rusak tulang-tulangnya. Disiksa oleh malaikat. Ada hadis yang menyebutkan bahwa malaikat akan datang untuk menginterogasi orang yang telah meninggal mengenai kehidupannya di dunia, dan jika ia tidak menjawab dengan benar, malaikat akan menyiksanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dua malaikat, Munkar dan Nakir, akan datang untuk menanyai jenazah di kubur. Ketika seorang hamba, yang kafir atau munafik, dimakamkan, maka dua malaikat, Munkar dan Nakir, akan datang kepadanya dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab,
Aku tidak tahu. Maka mereka akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan bahwa orang yang tidak memiliki iman kepada Allah, atau tidak memiliki keyakinan yang benar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mengalami siksaan kubur yang sangat pedih karena tidak mampu menjawab pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Rasa tercekik dan pembakaran. Dalam beberapa riwayat hadis lainnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan siksa kubur berupa rasa tercekik dan pembakaran, seperti dalam hadis berikut. Sesungguhnya siksa kubur itu ada, dan jika kalian dapat mendengarnya, kalian pasti akan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Menghindari siksa kubur. Sebagai seorang muslim, kita tentu ingin menghindari segala bentuk siksa kubur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk tentang amalan yang dapat mencegah siksa kubur. Beberapa di antaranya adalah sholat dan amal soleh. Melaksanakan sholat dengan khusyuk, banyak berdoa, dan menjaga amal soleh adalah cara utama untuk menghindari siksa kubur. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya kesadaran spiritual yang tinggi, menjaga hati agar selalu ingat kepada Allah, dan beramal soleh. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka sholatnya akan menjadi cahaya, petunjuk, dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, dan tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat, dan ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Korun, Haman, dan Ubay bin Halaf. Hadis riwayat Ahmad, Al-Tabrani, Al-Baihaqi. Dengan menjaga sholat, seseorang berusaha menjaga hubungan dengan Allah, yang menjadi sumber keselamatan di dunia dan akhirat, termasuk dari siksa kubur. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Hadis riwayat Muslim. Amal-amal ini menjadi perantara bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan di kubur, terutama jika amal tersebut terus memberikan manfaat bahkan setelah orang tersebut meninggal dunia. Istighfar dan taubat. Beristighfar kepada Allah dan bertaubat dengan sungguh-sungguh dapat membersihkan diri dari dosa-dosa besar yang dapat menyebabkan siksa kubur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk banyak bertaubat, sebagaimana sabdanya, "Wahai umat manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama ia masih hidup dan belum sampai datangnya ajal. Jika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Taubat yang diterima Allah dapat membersihkan seseorang dari dosa-dosa besar yang berpotensi menyebabkan siksa kubur. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk senantiasa bertaubat. Membaca surah Al-Mulk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam karena surah ini memiliki keutamaan dalam melindungi dari siksa kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sebuah surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat, yang dapat memohonkan ampunan bagi siapa saja yang membacanya, yaitu surah Al-Mulk. Surah ini akan menjadi pembela bagi orang yang membacanya di kubur, dan akan melindunginya dari siksa kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Surah Al-Mulk dikenal sebagai surah yang dapat memberikan sebab perlindungan dari siksa kubur dan menjadi sebab penolong bagi orang yang membacanya. Menghindari dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk menjauhi dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar yang tidak diikuti dengan tobat dapat menyebabkan seseorang mengalami siksa kubur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beberapa dosa besar, seperti menyekutukan Allah, atau syirik, membunuh tanpa hak, dan berzina, dapat mengakibatkan siksaan yang berat di alam kubur. Hindarilah 7 perkara yang dapat membinasakan. Mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menghindari dosa-dosa besar ini, serta segera bertaubat jika melakukan dosa, akan membantu menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Berdoa untuk perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa untuk meminta perlindungan dari siksa kubur. Salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perlindungan dari siksa kubur adalah, Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW sering memohon perlindungan dari siksa kubur dalam doa-doanya. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk membaca doa ini agar terlindungi dari siksaan kubur. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amalan yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan perlindungan dari Allah, bahkan hingga di alam kubur. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuknya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat semua, demikianlah penjelasan mengenai siksa kubur, penyebabnya dan penderitaannya. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbaiki amal perbuatan, menjaga sholat, dan bertaubat dari segala dosa agar kita terhindar dari siksa kubur dan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Semoga dengan mengingat kematian, kita semakin sadar untuk memperbaiki amal perbuatan kita, dan semakin kuat dalam menghadapi ujian hidup. Insya Allah, Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala ujiannya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad SAW, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah kelak kita dijauhkan dari azab kubur. Dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bahkan dalam kematian sekalipun. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan ketenangan saat menghadapi akhir hidup, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.